Kisah Panglima Tibang. Nama asli saya adalah Ramasami. Gelar saya Teku Panglima Maharaja Tibang Muhammad. Aku berasal dari India Selatan. Suatu ketika aku singgah di pelabuhan kerajaan Aceh. Saya hanya seorang perantau yang punya keahlian sebagai pesulap. Berbekal keahlian itu pula, aku mampu menarik simpati masyarakat Aceh di pelabuhan. Keahlianku main sulap akhirnya sampai juga ke istana kerajaan Aceh Darussalam. Dalam sebuah perhelatan saya pun diundang untuk menunjukkan kebolehanku itu. Aku pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Melalui pertunjukan sulapku, aku berhasil masuk istana. Kesempatan itu pula aku gunakan untuk menarik simpati Raja Aceh. Hal itu pun dituaiku. Setelah aku memeluk agama Islam dan mengganti namaku menjadi Muhammad. Sebagai mualaf, biaya hidupku ditanggung kerajaan. Aku pun semakin mantap menancapkan pengaruhku di istana. Setelah Sultan Mahmud Alauddin Shah mengangkatku sebagai Syah Bandar di Pelabuhan Aceh. Karena jabatan itu, aku pun diberi gelar kehormatan, layaknya seorang bangsawan, Teku Panglima Maharaja Tibang Muhammad. Yang sepanjang masa dikenang oleh bangsa Aceh sebagai pengkhianat, yang menggunting dalam lipatan. Haha. Pengkhianatan saya, bermula ketika aku ditunjuk oleh Sultan Aceh, untuk memimpin utusan kerajaan Aceh yang akan berunding dengan Belanda di Riau, agar pihak Belanda sebaiknya datang ke Aceh pada Desember 1872. Hal itu merupakan upaya kerajaan Aceh untuk mengulur-ngulur waktu, sambil mempersiapkan kerjasama dengan Amerika dan Italia dalam menghadapi Belanda. Setelah utusan Sultan pulang dari Turki di bawah pimpinan Perdana Menteri Kerajaan Aceh merangkap Mangkubumi Habib Abdurrahman El-Zahir. Persaingan politik pun terjadi. Aku bermaksud menancapkan pengaruhku kepada Sultan untuk mengalahkan Habib. Untuk itu aku menuju Singapura. Dalam perjalanan pulang, aku menghubungi utusan Amerika dan Italia, guna memperoleh bantuan untuk menghadapi peperangan melawan Belanda. Armada Amerika yang berada di Hong Kong, di bawah pimpinan Laksamana Jenkins pun setuju untuk membantu Aceh berperang dengan Belanda. Namun informasi itu diketahui oleh pihak Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, James Loudon, pada pertengahan Februari 1873 pun mengirimkan armadanya ke Aceh. Apalagi setelah Belanda mendapat informasi bahwa armada Amerika di bawah pimpinan Laksamana Jenkins akan berangkat dari Hong Kong menuju Aceh pada Maret 1873. Menghadapi situasi seperti itu, para diplomat Aceh di Pulau Penang, Malaysia pun membentuk Dewan 8, yang terdiri dari 4 orang bangsawan Aceh, 2 orang Arab dan 2 orang keling kelahiran Pulau Pinang. Dewan 8 tersebut bertindak mewakili kepentingan Aceh di luar negeri. Di antaranya, menjalin diplomasi dengan negara-negara asing, mencari perbekalan perang dan mengangkutnya ke Aceh dengan menembus blokade Angkatan Laut Belanda yang sudah menguasai Selat Malaka. Akhirnya pada Rabu 26 Maret 1873, bertepatan dengan 26 Muharram 1290 Hijriah, dari geladak kapal perang Citadel van Antwerpen, yang berlabuh antara Pulau Sabang dan daratan Aceh, Belanda menyatakan maklumat perangnya dengan Aceh, karena Aceh menolak mengakui kedaulatan Belanda. Maklumat perang itu diumumkan oleh Komisaris Pemerintah, merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda, F. N. Nieuwenhuizen. Pada Senin 6 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J. Haji R. Kohler, melakukan pendaratan di Pante Ceureumen, yang disambut dengan perlawanan rakyat Aceh. Maka perang pun berkecamuk. Namun di tengah usaha Aceh melawan agresi Belanda tersebut, pada tahun 1879, saya yang dipercayakan Sultan untuk menggalang diplomasi ke luar negeri, berbalik arah. Aku meninggalkan rekan seperjuanganku, bergabung dengan Belanda untuk kemudian menyerang Aceh. Kepercayaan yang diberikan Raja Aceh kepadaku pun kubalas dengan pengkhianatan.